dari pihak kayak rumah sakit atau dokter itu, kalau nama kita udah masuk di database mereka, kita hamil, jadwal check up mereka yang buat, apapun itu udah di schedule sama pihak mereka, jadi dan itu free semuanya. Oh ya, ngomong-ngomong lagi nih, kan sudah mempunyai anak ya dari Pak Morrison ini. Iya. Gimana sih kira-kira cara mendidik anak gaya si bapak sama gayanya Pak Sari sendiri? Apakah ada perbedaan? Perbedaannya ya, kalau perbedaan karena kan si bapak kerja ya, jadi si emak nih yang menghandle. Sebenarnya sih sama aja, cuma di sana agak lebih teratur ya, kayak anak tuh nggak ada main di luar, karena kan nggak, tetangga pun nggak ada ya, nggak saling, nggak kayak di sini ya, tetangga sebelah kita kenal. Di sana bisa nitip-nitip malah. Iya, anak kecil main di luar. Kalau di Iya. sana kan nggak ada yang main di luar, jadi otomatis tuh 24 jam di dalam rumah hampir ya. Cuma kalau kita ikutin dia kegiatan playgroup atau apa, baru kita keluar. Jadi mereka benar-benar tuh yang sesuai schedule, kayak Di bangun. bawah pengawasan Iya, ibu di bawah gitu ya. pengawasan aku. Jadi kayak bangun pagi sarapan, habis sarapan dia main apa, kita semua yang atur karena di dalam rumah kan. Kalau enggak tuh anak boring kan. Iya, kayak gitu. Nanti mungkin pada saat dia sekolah baru tuh ya mulai dia bersosialisasi gitu. Di Australia kita bisa masukin anak dari usia 1 tahun, bahkan baby pun kita ada kayak di sana community Australia udah nyiapin, jadi untuk mom with newborn kayak gitu. Jadi kita nggak yang sendirian ya, udah semua community sana, hub sana udah nyiapin. Jadi kayak anak aku masuk 1 tahun udah masuk playgroup. Jadi dia ada kegiatan, ketemu teman, ada kegiatan di playgroup itu sendiri kan, nyanyi-nyanyi, feeding apa namanya, kasih makan animal, main di playground bareng-bareng. Kayak jadi nggak lost in track sih, kayak di rumah, tapi juga dia ada kegiatan-kegiatan lain. Dan di sana juga kayak apapun gampang, kayak kita tuh check up dokter dari dia bayi ya, per berapa bulan check up dokter, kita nggak usah pusing untuk urus schedule atau apa, tapi mereka yang schedulein buat kita. Nanti mereka yang mengingatkan kita. Iya. Sudah waktunya. Iya, jadi kita gitu, dapat email, dapat telepon, dapat SMS. Kalau hari ini dua hari lagi akan ada check up untuk baby Jaden kayak gitu. Jadi semua terorganisir tanpa, malah kadang aku yang lupa ya. Tiba-tiba, oh iya nih jadwal anak aku nih. Jadi itu kayak posyandunya di sana ya? Iya betul, kayak posyandu. Tapi lebih detail. Karena yang dicek tuh segala macam ya, dari kesehatannya, progres dia, tinggi badan, sampai genital. Itu semua mereka cek. Setiap ketemu harus dicek. Nah kalau di sini kan ada imunisasi yang gratisan. Kalau di sana? Oh semua udah gratis. Kalau tentang anak kita udah nggak usah khawatir ya, karena dari dia keluar rumah sakit sampai dengan anak aku usia 3 tahun ya tahun ini, itu udah terorganisir dari pihak kesehatan anak di sana gitu. Jadi udah dari vaksin, check up badan dia, sampai dengan kayak cek autistik atau apapun udah mereka koordinir. Iya. Gitu ya. Mereka yang akan bikin kita reminder, schedule kayak gitu. Nah pada saat hamil kan di sana ya, di Australia. Kan biasa sama emak di sini saya. Iya, sendirian. Kalau orang Indonesia kan kita dekat sekali dengan keluarga gitu ya. Istilahnya kita hamil kayak satu keluarga ikut hamil gitu ya. Semua saling mengingatkan gitu ya. Kalau di sana gimana sendirian di Australia? Sendiri aja sih. Jadi kita cuma karena kita ada komunitas teman-teman itu juga sih yang support kita. Jadi mereka yang bantu kita untuk nanti kasih info ya. Tapi cuma sebenarnya di sana tanpa ada temen pun, dari pihak kayak rumah sakit atau dokter itu, kalau nama kita udah masuk di database mereka, kita hamil, jadwal check up mereka yang buat, apapun itu udah di schedule sama pihak mereka. Jadi dan itu free semuanya.
hanya beberapa kali kita USG bayar, tapi sisanya free. Oh gitu. Iya, aku sesar kebetulan kan, Iya. dan semua itu nggak ada sama sekali bayar. Wah. Iya, dan kita dapat fasilitasnya tuh kayak VIP. Jadi di kamar sendiri, nurse-nya itu cepet banget, tanggap banget, apapun kayak anak kita pun dirawatnya banget, disusuin sama mereka, dimandiin sama mereka. Pokoknya the best banget sih. Walaupun itu free ya. Iya. Dan free-nya juga nggak pakai yang kita daftar ini ono enggak. Pokoknya langsung Pokoknya kita udah bahwa kita ada kartu, mereka udah handle. Kalau di sini bilangnya kartu sehat gitu ya. Iya, BPJS mungkin ya. Gitu ya. Kalau di sana ada namanya Medicare. Gitu. Jadi di sana tuh baik pendidikan maupun kesehatan itu kita sudah free ya kalau di Australia. Kalau pendidikan, kalau untuk anak aku yang kecil ini free karena masih playgroup, nanti juga SD free. Tapi kalau yang SMA, anak aku ada yang SMA ya, yang anak bawaan aku. Jadi dia tuh ada kayak biaya, cuma di sana kan kayak tergantung pendapatan si orang tua ya. Jadi ada biaya volunteer, tapi nggak seberapa. Oh gitu. Jadi tiap tahun ada biaya, cuma nggak yang tinggi lah ya. Nah, kan pastinya bukan hanya Sari aja yang harus istilahnya beradaptasi pada saat di Australia. Anaknya Sari terutama yang sudah menjelang ABG pada saat itu ya. Itu bagaimana dia istilahnya masuk ke lingkungan baru di mana sekolah baru dengan budaya baru dan bahasa baru, itu bagaimana? Anak aku sih dari masih tinggal di sini udah bisa bahasa Inggris ya, jadi pas di sana dia udah gampang. Cuman pas masuk sekolah pun dia nggak ada masalah sih. Aku pun daftar sekolah buat dia hanya udah cuma tinggal ke sekolahannya. Ini anak pindahan dari Indonesia, kita kasih akte lahir dan rapot terakhir, iya. Udah langsung diterima, segitu simpelnya, nggak pakai bayaran sekian, nggak ada. Vaksinasi pun mereka yang cek nanti, apa ini anak udah divaksinasi apa belum. Kalau belum, udah langsung ada surat dari sekolah untuk dibawa ke dokter ya. Nanti dokter ngecek dia, oh ini masih ada nih, ini masih ada, ini harus. Dia dapat vaksinasi gratis. Plus kalau untuk berteman, dia sekarang udah dapat teman. Iya. Tapi sempat nggak dia misalnya, aku nggak punya teman, aku bingung gitu pada saat pertama kali dia masuk ke lingkungan? Enggak, dari hari pertama dia masuk sekolah yang aku tanyakan, gimana punya ada teman yang baik nggak atau enggak, kamu dibully nggak gitu. Enggak, pertama dia masuk sekolah udah langsung, aku nggak ngerti loh buka karena kan di sana sekolah udah langsung laptop ya. Dari kelas SMP dia di sana udah langsung pakai laptop pribadi dia kan baru di setting, jadi dia nggak ngerti tuh. Itu semua temennya bantu, kayak temen duduk di depannya, dia tanya ini gimana ya, semua bantu. Oh ini begini, semua baik temen-temennya. Walaupun kata orang kan di luar negeri ada pembulian enggak, alhamdulillah. Individual gitu kan, maksudnya mereka tidak saling cuek-cuekan gitu. Ternyata tidak ya, jadi itu hanya stereotip aja yang beredar sama ini gitu ya. Iya, sebenarnya sih tergantung pribadi anak aku. Kayak aku juga sih orangnya kayak cepat bergaul, humble. Jadi dia katanya sih baru masuk sekolah udah langsung hai gitu. Jadi ya cepet dapet teman dia sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi mungkin tergantung dari kitanya juga ya, bagaimana kita beradaptasi gitu. Betul. Tapi untungnya memang lingkungannya welcome gitu ya. Itu senang banget deh ngobrol-ngobrol sama Mbak Sari ya. Jadi kayaknya benar-benar istilahnya pernikahan yang membahagiakan gitu ya Mbak Sari. Nah, ada nggak kira-kira Mbak Sari punya tips untuk mereka perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin sedang menjalin hubungan dengan warga asing dan ingin menikah atau berencana mau menikah, kira-kira ada tipsnya nggak? Tipsnya sih sebenarnya jujur aja ya, kalau sama orang luar itu kita jujur aja gitu. Jadi diri sendiri, jangan yang ketika nikah, sebelum nikah gitu ya, kita yang kayak misalnya nih terus terang ya, kayak kita tadinya kayak males gitu ya, tiba-tiba di depan calon nih
rajin-rajin gitu. Sebenarnya nggak usah, seperti biasa aja. Jadi dia tahu kita tahu dia. Apa adanya. Iya, ya. jadi ketika nikah nggak ada berbeda kan. Oh, emang ini orang yang sama gitu loh. Jadi dia kan udah nerima kita dari awal kan. Soalnya orang luar tuh kalau dibilang udah cinta, mau kata lo jelek kayak apapun dibilang cantik, ya nggak? Kayak gitu. Iya, jadi ya itu sih yang bikin happy kehidupan rumah tangga kan emang gitu ya, harus jujur aja. Terus kira-kira ada nggak misalnya tapi hati-hati loh ini yang harus kita jaga gitu. Oh gini ya, kalau ekspektasi ya, kebanyakan kan orang nikah sama bule tuh ekspektasinya kayak hidupnya bagai princess gitu kan, kayak dikiranya bule kayak nih gitu ya, kayak kehidupan dari yang biasa-biasa aja jadi kaya gitu. Sebenarnya enggak, karena kayak pengalaman aku sendiri kan, aku sebelum nikah sama suami aku punya kafe, jadi pengeluaran sendiri apa sendiri gitu ya. Jadi pas di sana tuh aku udah biasa juga, kayak kita punya uang sendiri dan nggak yang ngarep dia itu untuk gimana-gimana. Kalau orang kita kadang kan ngiranya bakalan jadi diwah-wahin ya, padahal enggak. Jadi di sana tuh banyak perempuan-perempuan juga kerja keras juga, ikut bantu suami. Kebetulan aku belum, karena punya bayi ya, punya anak kecil, jadi belum bisa juga bantu-bantu. Tapi kebanyakan teman-teman aku tuh cari uang sendiri untuk ya diri sendiri sih. Soal suami kan menghandle kehidupan rumah tangga. Jadi kalau kita mau yang wah, kita mau me time, mau apa gitu ya. Me time mereka nggak pelit, cuma ya mereka juga nggak yang seroyal-royalnya orang kira tuh, yang dikiranya kalau kawin sama bule bakal kaya gitu. Enggak, itu enggak. Kenyataannya nih yang kayaknya 80% ya, gitu. Kalau ada 20% yang tiba-tiba jadi kayak princess, itu ya beruntung, ya enggak. Kita harus tetap jangan berharap banget untuk apa sih, ekspektasi yang berlebihan. Ya jadi suami kita udah ngasih kita hidup aja gitu ya, udah bersyukur. Karena banyak juga yang sama bule tetap kerja keras, malah bayar apa-apa berdua bareng-bareng gitu lah ya. Banyak yang kayak gitu. Jadi ekspektasinya jangan dikenaikan. Iya. Jadi pertama adalah tadi kita harus jujur apa adanya. Iya, jujur apa adanya. Terus kedua juga kita harus ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Iya, gitu, betul. Ya. Karena menikah dengan bule bukan berarti langsung nanti kaya dan happy-happy royal-royal seperti itu. Gitu. Iya. Ada lagi mungkin Mbak Sari yang mau ditambahkan? Apa ya? Oh iya, siap-siap aja kayak kerja apa-apa sendiri di rumah, karena nggak ada pembantu. Di luar negeri tuh nggak enaknya kita urus anak sendiri, bebenah sendiri. Cuma suami sih selalu bantu, rata-rata sih orang bule ini ya mandiri ya, jadi masak atau bantu-bantu kita, tapi kebanyakannya ya kita lah yang istri kan, tetap aja. Jadi siap-siap lah itu, seperti itu, nggak ada yang bantuin. Gitu. Oke, jadi terima kasih sekali Mbak Sari atas waktunya, teman-teman. Jadi sudah dengar ya tadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol cantik dengan Mbak Sari yang cantik ini, dan kita juga dapat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Sari, termasuk tips and trick yang tadi barusan sudah disampaikan. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri podcast ini. Sampai jumpa di acara yang lain. Oh ya, sebelumnya Mbak Sari, ini ada dari kami nih untuk Mbak Sari. Jadi ini dari Angela Fashionable. Teman-teman, ada tas cantik dari Angela Fashionable untuk Mbak Sari. Thank you, cantik loh ini loh. Ada namanya Syari Morrison. Oke. Ini bisa custom loh. Jadi ya ini custom nama nih, karena ini Syari Morrison. Oke. Ya udah begitu saja. Terima kasih. Salam.